Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Para jamaah syarakumullah li taati alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ingin jang menika kula panjenengan sami pinaringan mawarni-warni nikmat Allah ingkang tanpa upami. Alhamdulillah, terutama nikmatul iman wal Islam. Kita semua dibangunkan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi mukmin dan muslim, maka semua nikmat-nikmat yang lain akan menjadi tambahan, akan menjadi penyempurna, menjadi kelengkapan. Nikmat yang lain akan bertambah-tambah, semakin membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum jami'an. Alhamdulillah. Jamaah syarakumullah li taati, saya diminta oleh Ustaz Ari untuk menggantikan beliau, Ustaz Samsuddin Asrori. Sebenarnya saya sahabatnya, qadarullah saya pisan beliau juga. Kemudian sebenarnya ya beliau yang pantas untuk banyak tampil di sini, tapi karena beliau meminta saya, sementara beliau ada tugas yang lain, saya berat untuk meninggalkan. Jadi nanti kalau ada kekeliruan silahkan komplain sama Ustaz Ari. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, Bapak komplain aja pada Ustaz Samsuddin Asrori. Kemudian Bapak Ibu arsadakumullah li taati, alhamdulillah, merupakan satu kehormatan bagi saya duduk di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan kajian Islam berkenaan dengan masalah tauhidullah. Saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah fa dzakarahumullahu fi man indah. Jika ada sekelompok manusia, maksudnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin, berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid-masjid. Kemudian mereka membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, saling membacakan, kemudian saling menjelaskan satu yang dengan yang lain. Niscaya Allah akan menurunkan ketenangan, ketenteraman, kedamaian hati kepada para hadirin, para jamaah tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya sebesar-besarnya kepada para jamaah. Wa hafathumul malaikah. Sedangkan para malaikat akan memayungkan sayap-sayapnya. Fa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka yang hadir itu di majlis-majlis Allah, yaitu majlisnya para malaikat, si fulan, si fulan, si fulan dan sebagainya. Ini kaitan lagi dengan hadis yang lain. Rasulullah menyebutkan, inna lillahi malaikatun sayyarun. Allah itu memiliki pasukan-pasukan malaikat yang tugasnya patroli. Patroli kemana? Untuk mencari majlis-majlis dzikir, majlis-majlis ilmu. Padahal mungkin yang adakan kuliah subuh seperti ini bisa berapa juta masjid
atau berapa puluh juta masjid di dunia ini. Tapi malaikat Allah tidak ada bilangannya kecuali yang tahu hanya Allah. Allah punya malaikat-malaikat, punya pasukan-pasukan malaikat yang berkeliling sayyarun, disebutkan sayyarun, yang terus mengadakan patroli siang malam, pagi sore dan sebagainya, petang dan dini hari, mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu, zikir dan sebagainya. Kemudian ketika mereka mendapatkan majlis seperti itu, para malaikat ikut duduk bersama. Ikut duduk bersama sambil memayungkan sayap-sayapnya itu, menebarkan sayap-sayapnya. Sehingga disebutkan dalam hadis itu sayap-sayap mereka yang memayungi majlis itu sampai sudut langit. Saking banyaknya malaikat yang kemudian ikut duduk bersama, kita nggak sadar ya, mungkin di kiri kanan kita ada malaikat, di belakang kita ada malaikat yang bersama-sama kita. Sampai sayap mereka itu sundul langit. Sundul langit itu bahasanya apa? Kertas ya. Sampai nyentuh langit. Hatta idza qadha min hadzal majlis atau qala Rasulullah SAW. Sampai ketika majlisnya selesai, ditutup selesai, maka ketika orang-orang kembali ke rumah masing-masing, para malaikat pun pulang ke kampung halamannya, yaitu di langit sana. Allah kemudian bertanya kepada para malaikat itu, dari mana saja kalian? Kemudian para malaikat matur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami baru saja mengunjungi hamba-hambamu ya Allah, yang mereka sedang mengagungkan namamu, memuliakan engkau, mensucikan dirimu, memohon ampunan kepadamu, mohon perlindungan kepadamu. Mereka meminta apa kepadaku? Kata Allah, mereka memohon surgamu ya Allah. Mereka menginginkan surgamu ya Allah. Apa mereka pernah melihat surgaku? Kata Allah tanya Allah kepada malaikat itu, belum ya Allah. Mereka belum melihat surgamu, tapi mereka meminta surgamu. Kaifa idza ra'a jannati, bagaimana menurut kalian jika seandainya para malaikat orang-orang hamba-hambaku itu pernah melihat surgaku? Tentu saja mereka akan lebih sungguh-sungguh di dalam memohon surgamu ya Allah. Terus mereka berlindung kepadaku dari apa? Hamba-hambaku itu berlindung kepadaku dari apa? Ya Allah, mereka berlindung kepadamu dari nerakamu, neraka jahanammu. Mereka takut kalau engkau masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, apa mereka pernah melihat neraka jahanamku? Belum ya Allah, mereka belum melihatnya, tapi mereka sudah takut. Kaifa idza ra'au jahannami au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika mereka betul-betul telah melihat neraka jahanamku? Mereka ya Allah tentu saja lebih takut lagi kepadamu, lebih takut lagi, lebih khawatir terhadap dirinya ya Allah. Oleh karena itu lindungilah mereka ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu mulai saat ini aku ampuni mereka yang rajin bertolabul ilmi, bertafakuh fiddin, bermajlis untuk mengagungkan namaku, memuliakan aku, mensucikan diriku. Begitulah Bapak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan demi kebaikan bagi orang yang bermajlis dalam rangka tafakuh fiddin, tolabul ilmi syar'i. Barakallahu lakum. Ma'asyiral mu'minin wa zumratal muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Imam Al-Qurtubi mengatakan,
Illa liya'budun itu artinya illa liwahiduni, agar mereka hanya mentauhidkan aku, mengesahkan aku, memanunggalkan aku. Itulah kewajiban tanggung jawab bangsa jin dan manusia diciptakan di muka bumi ini. Pertanyaannya, apa kita sudah melaksanakan? Apa sudah sanggup menanggungnya? Itulah nanti pertanyaan yang paling pokok di akhirat nanti ketika kita masuk di alam kubur. Pertanyaannya adalah, hal wahadnallaha subhanahu wa ta'ala, apa kita sudah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala? Tauhid, Bapak Ibu sekalian, dari wahada yuwahidu tauhidan, yaitu artinya wahada lil mutawah, adalah untuk mentauhidkan, memanunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan, mensatukan, memanunggalkan. Kalau disebut esa maka tidak, aslinya tidak ada dua. Allah tauhid, Allah juga tidak menyatu dengan makhluknya, seperti orang yang mengatakan dengan menyatakan wihdatul wujud. Wihdah yaitu al-khulul, golongan orang yang khulul, yang menyatakan manunggaling kawulolan Gusti. Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran kebatinan di luar Islam. Itu bukan tauhid. Bertauhid itu bukan menyatukan diri dengan Allah. Bertauhid bukan menyatukan diri dengan Allah yang menjadi itu tadi bahasanya, kalau tidak salah adalah wihdatul wujud atau manunggaling kawulolan Gusti. Itu akidatul khulul. Seperti itu pula maka Syekh Siti Jenar dulu dihukum bunuh oleh para wali songo. Begitu juga Ar-Rumi, Al-Hallaj, karena mereka menyatakan wihdatul wujud itu tadi, atau manunggaling kawulolan Gusti, atau akidatul khulul, maka mereka dihukum bunuh oleh para ulama kaum muslimin. Kenapa harus dibunuh? Sebab membahayakan akidah kaum muslimin, merusakkan tauhid umat Islam. Maka segala yang merusakkan tauhid itu tidak boleh ditolerir, begitu aslinya, saudara. Kemudian jamaah syarakumullah li taati, apa pentingnya tauhid ini, bertauhid itu, yaitu tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tauhidul uluhiyah, maksudnya tauhidul ilahiyah dan tauhidur rasul. Syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam, dalam satu riwayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kalau tidak salah oleh Imam Abu Dawud, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu kalimat yang kalimat itu aku akan gunakan selalu mengingatmu dan berdoa kepadamu. Ingat dan berdoa untuk zikrullah, untuk ingat kepada Allah dan selalu berdoa memohon kepadamu. Ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Qul ya Muhammad, bukan Muhammad ya, qul ya Musa. Tadi katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Jadi yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa agar dijadikan kalimat yang keramat, kalimat yang sakti, kalimat yang pokok, agar dijadikan alat untuk sarana untuk mengingat dan berdoa kepada Allah, itu la ilaha illallah. Qul ya Musa la ilaha illallah.
Bagaimana Nabi Musa? Beliau kemudian matur lagi, kullu ibadika yaquluna hadza ya Rabbi. Ya Allah, semua orang udah ngomong itu, semua orang udah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa itu lagi yang kuajarkan kepadaku? Kurang lebih begitu mungkin ini bahasa saya. Kenapa itu lagi yang kuajarkan kepadaku? La ilaha illallah pula itu semua dihafal semua orang, udah diucapkan semua orang. Kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Musa, kamu belum tahu ya, gitu. Kurang lebih begitu. Lau anna samawati sab'i wal ardhana sab'i wa ma fihi wa ma bainahuma fi kifatin wala ila kalimatu la ilaha illallah fi kifatin min kifatil mizan malat bihinda la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya seluruh lapisan langit dan bumi berserta semua isinya, seluruh lapisan langit dan bumi, seluruh yang ada langit dan bumi, semua ini makhluk-makhluk makrokosmos, mikrokosmos, semua yang ada di alam semesta ini, sampai yang mikroba yang tidak ada bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, diletakkan di satu piring timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah itu piring timbangan yang lain. Nisaya malat bihinna la ilaha illallah. Semua benda-benda, semua langit dan bumi dan seluruh isinya tadi itu ternyata kalah oleh kalimat la ilaha illallah. Hadis ini menegaskan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya begitu pentingnya tauhid ini dalam kehidupan, terutama untuk kehidupan akhirat. Kalau di dunia tidak bisa kita raih dengan benar, maka itu sangat penting bagi kehidupan kita di akhirat. Begitu juga yang Rasulullah Muhammad SAW wasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib pada tahun ke-9 atau 10 Hijriah, 9 Hijriah atau 10 Hijriah. Begitu disebutkan dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin. Rasulullah mengutus ketika Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib membawa pasukan ke negeri Yaman, ke kabilah Midhaj namanya, sambil bersabda, berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, sir hatta jita ila sahatihim. Wahai Ali, teruslah kamu berjalan sampai bertemu, sampai di bumi mereka, di tanah mereka, sampai di perkampungan mereka. Fa idza jitahum fatuhum ila ayyashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa la tabghi ghairu dzalika sabila. Kalau nanti kamu sudah sampai kepada mereka, serulah mereka agar bersyahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa in ajabuka, kalau mereka menerima, bersedia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu, wa absyirhum bi anna Allah farada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka sudah menerima syahadat itu, maka perintahkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka perintah Allah agar melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Wala tabi'u dzalika sabila. Setelah itu cukup itu saja, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikatakan selanjutnya, wala tuqatiluhum hatta qatalukum. Jangan kamu perangi mereka sampai mereka memerangi kamu. Maksudnya kalau mereka ternyata menolak dan melawan, kemudian memerangi mereka, maka kemudian kamu boleh melawannya. Begitulah yang terjadi. Ali berjalan dengan pasukannya sampai di kampung halamannya Midhaj tadi, kabilah Midhaj. Kemudian menyampaikan dakwah kepada mereka.
persaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Setelah disampaikan kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka menolak. Mereka tidak bersedia. Bahkan kemudian mereka menghujani pasukan Ali dan pasukannya dengan anak panah, dengan senjata. Anak panah, dengan tombak, dengan lembing dan sebagainya. Dengan berbagai macam senjata diterocokkan kepada Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib dan pasukannya segera memberikan perlawanan, membalas serangan tersebut dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu mereka dikumpulkan kembali. Setelah dikumpulkan kembali dijelaskan kepada mereka tentang Islam. Kemudian dijelaskan kewajiban bersyahadat dan melaksanakan sholat seperti pesan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menerima Islam dan kemudian siap melaksanakan sholat, diajarkan sholat kepada mereka dan kemudian mereka mengumpulkan harta mereka dan mengatakan kami sudah masuk Islam, kami sudah menjadi Muslim bersama orang-orang yang di belakang kami juga. Dan kemudian ini harta adalah zakat kami, sedekah kami, terimalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami. Begitulah Bapak Ibu sekalian kisah Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu Rasulullah pun mengutus 2 orang sahabatnya untuk memimpin pasukan masing-masing juga, yaitu Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Mu'ad bin Jabal ditugaskan untuk berjalan melewati pegunungan-pegunungan dengan negeri Yaman, sementara Abu Musa agar melewati lembah-lembah yang di bawah. Kemudian dipesankan pula oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi satu kaum, mereka itu ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab ini maksudnya Yahudi dan Nasrani. Fal yakun awwala ma tad'um ilaihi, maka jadikan seruanmu pertama kali, yang paling penting kamu harus sampaikan kepada mereka syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu agar mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itulah yang harus kamu serukan kepada mereka pertama kali. Wa inhum ajabuka lidzalika wa inhum ata'uka lidzalika, pada riwayat yang lain, kalau mereka mentaati kamu, mau bersyahadat, wa'murhum bisolawatil khams, perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Ajarkan pula kepada mereka agar mereka melaksanakan sholat fardu 5 waktu berjamaah, kaum laki-lakinya terutama berjamaah. Kemudian ajarkan bacaannya, gerakannya, rukunnya, syaratnya dan sebagainya secara tuntas. Kemudian setelah itu wa in ata'uka lidzalika, kalau mereka taat kepadamu, mau menerima, mau syahadat, mau salat, fa akhbirhum annallaha farada alaihim ita'uz zakah. Allah memfardukan pada mereka untuk mengeluarkan zakat. Wa in atau kali dari, kalau mereka taat kepadamu, mau mengeluarkan zakatnya, wa iyyaka wa qaraima amwalihim, waspadalah, janganlah kamu sembarangan di dalam mengambil harta mereka. Umpamanya mereka punya onta 1000 ekor, ambillah zakatnya. Kamu milih umpamanya yang gede-gede, yang punuknya gede-gede, yang gimbal-gimbal, yang gendut-gendut, yang sisanya ditinggalkan. Bukan begitu. Ya sudah,
mana yang wajib dizakatkan, dikeluarkan, yang layak, umur berapa, cukup, tidak perlu memilih-milih. Maksudnya untuk zakat tadi itu apa yang ada di situ, jadi harta yang ada di situ itulah, maka Rasulullah menyebut iyyaka wa qaraima amwalihim wa iyyaka wa da'watul madlum. Waspadalah, janganlah kamu sampai didoakan buruk oleh orang-orang yang teraniaya. Jadi kalau kamu ambil harta mereka yang bagus-bagus saja, itu mereka merasa teraniaya. Nanti mereka akan berdoa kepada Allah. Fa innahu laisa bainaha wa bainahu hijab. Karena doanya orang yang teraniaya itu antara mereka dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Maksudnya doanya orang-orang yang teraniaya, siapa saja, rakyat yang teraniaya, masyarakat yang teraniaya, anak buah yang teraniaya, itu kafirnya maupun musyriknya maupun apalagi muslimnya, itu tidak ada batas antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih juga. Kemudian riwayat Imam Bukhari, Muslim. Kemudian menegaskan tentang awal yang pertama kali diajarkan kepada umat manusia ini hendaknya tauhid. Tauhidullah. Ajaran tauhid itu yang pertama kali dikenalkan. Rasulullah Muhammad SAW juga menyebutkan, Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Rawahul Bukhari wa Muslim juga. Sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang betul-betul tujuan ucapan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya adalah agar orang muslim yang ingin selamat hendaknya betul-betul memahami, mengerti kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah menyebutkan yabtaghi bidzalika wajhallah. La ilaha illallahnya bukan untuk kepentingan duniawiyah, bukan untuk kepretensi duniawiyah, bukan untuk mendapatkan sekedar pengakuan dari orang lain, tetapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah menyebutkan bagaimana mengajarkan, mendidik umat manusia, mendidik manusia ini kepada tauhid. Yang pertama adalah teladan. Hendaknya ada teladan. Ada tokoh yang menjadi teladan. Tokohnya para sahabat adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kemudian tokohnya para tabi'in, ulama-ulama sahabat. Sahabat Rasulullah sebagaimana dikisahkan oleh berbagai kitab sejarah, jumlahnya kira-kira 114.000 orang. Itu yang ulama itu hanya sekitar 138 orang. Kemudian jadi juga semuanya ulama memang, tapi orang yang paling lemah di antara mereka itu adalah orang-orang yang faqih, orang yang sungguh-sungguh taat setia kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadallahi min dunillah kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Betul-betul sadar ketika mengajak orang, mendidik orang, membina orang, menggurui orang, itu bukan untuk memuja dirinya, bukan untuk mengagungkan dirinya,
bukan untuk mengkultuskan dirinya. Biasanya manusia begitu, cari pujaan pujian orang. Jangan begitu, itu tidak benar kata Allah. Makana, ma itu annala an-nafiyah, tidak sepantasnya guru, ustadz, kiai, ulama, suami kepada istri, bapak kepada anak-anaknya yang mengajarkan kebaikan, kebenaran Quran dan Sunnah, kemudian ujung-ujungnya minta dipuja-puja, minta dikultuskan, minta diutamakan dalam segala sesuatu. Maka nali basyarin ayu'tiyahullahu al-kitab wal hukma wan nubuwah tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadal li min dunillah. Jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah. Ini banyak sekali, Pak. Ini bukan seorang muwahhid. Ini menyimpang dari tauhid. Sekalipun yang diajarkan tauhid. Tetapi ketika dia minta dipuja-puja, diagungkan, dimuliakan, dikultuskan, disuci-sucikan, sebenarnya dia telah menyimpang dari ajaran tauhid itu. Ini persoalannya kan kita bagaimana caranya mengkader, melahirkan generasi tauhid. Harus dari orang yang mampu menjadi teladan, yang tidak mengutamakan dirinya, yang tidak memuja-muja dirinya, yang tidak mengkultuskan dirinya, yang tidak, kalau sudah berani mengkultuskan dirinya di atas yang lain, itu naudzubillah min dzalik, itu menjadi tauhid namanya. Tauhid namanya. Ustadz, kiai, ulama, mungkin apalagi guru dan sebagainya, suami kepada istri, akhirnya semena-mena, sewenang-wenang, komandan kepada anak buahnya, kepala kepada rakyatnya dan sebagainya, minta dipuja, minta diagungkan, minta dimuliakan berlebih-lebihan, ya, sedemikian rupa minta dihormati berlebih-lebihan, berarti dia menjadi tauhid. Tauhid itu artinya setan yang menyesatkan umat manusia. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi yang benar kata Allah, yang benar, yang lurus adalah kunu rabbaniyin. Jadilah kamu rabbani, generasi manusia yang tunduk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin mengartikan, di antara Ibnu Katsir dan sebagainya, para ulama yang lain mengatakan rabbani, rabbaniyun jamak daripada rabbani, dari kata rabbi, rabbani, rabbaniyun, rabbi, kemudian ribbi, rabbi dan sebagainya, rabbi. Itu artinya ulama, hukama, fuqaha. Ulama dari kata alim, jamak daripada alim, ulama jamak daripada halim, al-halim, kemudian hukama daripada al-hakim, kemudian fuqaha jamak daripada al-faqih. Jadi yang disebut dengan rabbaniyun, walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kalian telah belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, maka sepantasnya kamu menjadi rabbani, bukan orang yang mengkultuskan dirinya sendiri. Inilah bagian daripada satu metode yang disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengajarkan kebenaran tauhidullah, harus lillahi ta'ala, bukan untuk membesarkan dirinya biar dipuja orang, biar diagungkan orang, biar dikultuskan orang, biar dihormati semua orang, bukan. Tetapi menyeru manusia agar manusia itu memuja Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah. Itulah maka Rasulullah menyebutkan di satu hadisnya, subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ard. Ucapan subhanallah itu tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan kebajikan di akhirat nanti.
wa subhanallah walhamdulillah akan memenuhi jagat ini dengan kebaikan demi kebaikan. Kalau kita ucapkan, kita rajin mengucapkannya, maka di antara zikir kita, wirid kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wa huwa kanzun min kunuzil jannah, termasuk gudangnya surga, gudang penyimpanan amal-amal ke surga nanti. Itulah ucapan atau lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat asyhadakumullah li taatih. Kembali kepada yang pertama tadi, ayat yang saya bacakan tentang bagaimana mendidik umat manusia. Di sini bisa berlaku di mana saja. Tidak harus menjadi guru, tidak harus menjadi penceramah, tidak mesti harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi murabbi. Menjadi ketua kepala rumah tangga, menjadi bapak bagi anak-anaknya, kepala rumah tangga bagi istrinya, menjadi ketua RT, menjadi ketua RW, menjadi sampai presiden dan sebagainya. Menyerukan kalimat tauhid la ilaha illallah, mengajak bertauhid agar manusia tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Sebagaimana firman Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad kepada umat manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah. Banyakan manusia itu paling suka mengatakan saya cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Sampai orang-orang kafir pun menyatakan cinta kepada Allah. Sampai orang-orang zalim pun bilang cinta kepada Allah. Kalau betul kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah, ittiba'lah kepadaku, kepada sunnah-sunnahku, kepada ajaranku, kepada tuntunanku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat benarnya tauhid. Syarat benarnya tauhidullah, mahabbatullah, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mudah sekali menghafalkan la ilaha illallah, mengiritkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah, itu sama aja dengan bohong, sama aja dengan omong kosong. Karena ini syarat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu ittiba kepadaku, kata Rasulullah, Allah niscaya pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi bukan hanya dengan banyak mewiridkan. Bagaimana dengan wirid? Memang kita harus wirid juga dengan la ilaha illallah, mengucapkan sebanyak-banyak siang malam, pagi sore, petang dan dini hari sepanjang hidup kita. Iya betul. Man lazama la ilaha illallah, man lazama kalimat la ilaha illallah, ja'alahu min kulli dzikin makhrajan wa min kulli hamin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melazimi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah di mana saja, kapan saja, apalagi pada malam hari ketika bangun malam, habis sholat dan sebagainya, di mana saja, maka Allah akan memberikan solusi bagi setiap kali dia mendapatkan kegelisahan, mendapatkan kesempitan, akan dilapangkan jalannya. Ketika dia mendapatkan kegelisahan, akan disirnakan kegelisahan itu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari pintu yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Jadi namun bukan hanya itu, yang lebih penting lagi menegakkan tauhid, mengamalkan tauhid itu tadi dengan cara ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mendidik, melatih, mengajarkan kepada umat manusia, kepada anak-anak kita di sekolah-sekolah, oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadznya, oleh para murabbi mu'alim, oleh apalagi para ulama, itu hendaknya dengan keteladanan yang baik. Jangan begini, jangan seperti yang kata orang, jangan melanggar kata orang.
Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah gurunya aja kencingnya berdiri, muridnya berlari. Kalau gurunya kalau rakyat, pemuda-pemuda kita banyak tawuran di mana-mana, ya mungkin karena melihat komandannya nembak mati anak buahnya. Ada orang nembak suami, menembak istrinya. Akhirnya apa? Anak-anak banyak berani kepada orang tua. Ini sebenarnya pelajaran kepada kita semua, Bapak sekalian. Pelajaran sedemikian rupa yang harus kita waspadai. Hari ini terus terang saya merasa kehilangan anak-anak remaja-remaja kita. Remaja-remaja kalau sudah lulus TPA, maksudnya dianggapnya TPA itu hanya untuk anak SD. Setelah itu tidak ada lagi. Maka ketika sudah usia SMP, SMA hilang dari masjid, menjauhi masjid. Gini apa betul Pak? Kita kehilangan masyarakat. Ada missing link di sini. Kemana mereka? Qadarullah saya juga imam masjid. Jadi merasakan itu. Yang TPA itu hanya anak TK, hanya SD. Tapi kalau udah lulus SD, kecuali yang masuk pesantren, itu terus kemana mereka? Nyaris hari-hari hilang. Kita ketemu akhirnya malah ketemu di pinggir-pinggir lapangan, ngobrol, jajan. Masih mending kalau ngobrol dan jajan dan sebagainya. Tapi kalau ada hal yang lebih buruk lagi, minimal ngerokok mamanya, ini semakin tidak baik dan itu membahayakan. Penanaman tauhid kita yang mungkin kurang kepada mereka. Bukan kepada merekanya, mungkin kepada diri kita sendiri. Ini perlu muhasabah memang. Harus bermula dari diri kita sendiri. Memang karena tauhid itu tanggung jawab setiap orang. Bertauhid itu tanggung jawab setiap orang. Bukan bapak hanya kepada anaknya. Itu urusan anak saya, urusan istri saya tidak, kata siapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Kalau mati dikubur, nanti akan datang malaikat yang mungkar dan nakir, yang gagah perkasa, yang kejam luar biasa, yang langkahnya saja menggetarkan bumi dan menggentarkan hati. Kedatangannya dengan suara yang menggelegar, menguji tauhid kita, menguji iman kita, menguji kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Waktu itu orang yang lagi geragapan bangun dari tidurnya di alam kubur tadi itu tiba-tiba dibangunkan dengan hal yang sangat menakutkan. Itu ditanya dengan pertanyaan dengan suara yang menggelegar. Itu orang yang tidak yakin. Orang yang tidak yakin, dia kan pontang-panting. Dia pontang-panting, maka perlu yakin itu. Perlu dikaji lagi itu tadi masalah kembali tauhid. Saya belum menyampaikan bagaimana materinya bertauhid. Ini saya hanya menjelaskan tentang betapa pentingnya urgensi tauhid ini. Kemudian Rasulullah menyebutkan dalam satu hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu alladhi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw yusallimanihi. Setiap bayi yang lahir itu lahir di atas kesucian, di atas fitrah. Ada yang menjelaskan fitrah itu maknanya Islam, ada yang menamakan itu tauhid. Aslinya memang seperti itu karena Allah juga menyebutkan di surat Al-A'raf, wa idza khadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Anak-anak Adam dan keturunannya semuanya pernah oleh Allah Subhanahu wa taala ditanyakan ketika masih di alam kandungan sebelum mereka dilahirkan itu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, Rabbmu? Qalu bala syahidna. Semua orang ini, kita semua ini, masing-masing kita ini pernah ditanya seperti itu. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna.
ya kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Rabb kami, la ilaha illallah. Jadi sebenarnya pendidikan tauhid itu harus semenjak masih dalam kandungan. Bahkan ketika kita memilih calon istri atau memilihkan calon istri bagi anak-anak laki-laki kita, remaja pemuda-pemuda kita yang siap menikah, betul-betul harus dikaji tadi tauhidnya. Bagaimana calon istrimu itu tauhidnya bagaimana? Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran juga surat Al-Baqarah itu, la tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang tidak mukmin sampai dia mukmin. Itu berarti wanita-wanita kita, remaja-remaja putri kita harusnya dididik tauhid dengan benar. Pendidikan tauhid. Tauhidnya harus lurus dulu. Kalau enggak, jangan kamu nikahi dia. Jangan kamu nikahi dia. Kalau perlu biar sampai tua. Untuk apa dinikahi kemudian dia tidak bertauhid? Akhirnya hanya menjadi istri yang matre, yang pintar shopping, yang pintarnya tiktokan saja, bukan tauhid. Tidak memahami tauhid dengan benar. Kenapa? Karena itu berpengaruhnya sangat kuat ketika nanti dia punya anak. Kalau anaknya satu, anaknya banyak, berarti akan memenuhi bumi dengan orang-orang yang tidak paham tauhid, alias musyrik, banyak musyrik, kufur dan sebagainya. Na'udzubillah. Maka Allah menegaskan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum musyrikati walau ajbatkum. Budak-budak wanita lebih baik, budak-budak wanita yang paham tauhid lebih baik daripada perempuan-perempuan sekalipun cantik jelita tetapi dia tidak paham tauhid. Begitu juga wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan menikahkan anak-anak perempuan kamu kepada laki-laki yang musyrik sebelum dia menjadi betul-betul mukmin. Jadi Bapak Ibu sekalian, syarat menikah itu iman, tauhid. Jangan wes suka sama suka. Karena suka sama suka itulah akhirnya apa? Terjadinya perceraian di mana-mana ini. Suka ketika pacaran, setelah itu apa? Bosan ketika sudah menikah. Ini kalimat saya ini sudah diadakan survei di Amerika, di mana-mana di dunia ini, bahwa remaja-remaja, pemuda-pemudi yang pacaran itu ternyata justru ketika sudah menikah tidak langgeng kebanyakan, tidak kekal pernikahannya. Kenapa? Karena bosan, jemu dan sebagainya. Belum lagi naudzubillah min dzalik kalau sampai jebol sebelum menikah. Ini musibah, musibah tuh zaman, musibah zaman akhir ini. Ketika orang-orang tua seperti kita semua yang sudah tua-tua, jadi kakek, jadi bapak, jadi orang tua, tapi tidak perhatian kepada anak-anaknya, kurang perhatian kepada anak-anaknya. Nah, anaknya sudah kadung sulit diatur, sudah punya kebiasaan yang buruk, sukanya ngelencer, sukanya nggak pakai jilbab mamanya. Dulu ketika masih anak-anak diingatkan, bilangnya apa? Bapaknya masih kecil. Tambah remaja masih kecil, belum dewasa. Ketika sudah dewasa nggak mau diatur, nggak mau disuruh pakai jilbab, nggak mau pakai busana, pakai hijab, nggak mau lagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa dari kecil. Tarbiyah itu pembiasaan. Ketika tidak dibiasakan dari kecil, nah maka dia semakin dewasa semakin terbiasa untuk tidak taat dan setia kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu membiasakan anak cucu kita agar berjalan di atas tauhid. Sekalipun riwayatnya kurang kuat ya. Ketika bayi kita lahir kemudian diadzani kiri kanan dan sebagainya,
diadzani, diqomati, diperdengar. Itu tujuannya memperdengarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid kepada si bayi itu. Tapi saya tidak tahu apakah memang harus diadzani, diqomati itu saya, karena setahu saya hadis itu memang tidak kuat. Artinya tidak mesti harus seperti itu. Tapi cara mentaklim, mentarbiyah anak yang baru lahir tadi itu sangat penting memang agar mengenalkan lafzul jalalah Allah la ilaha illallah kepada anak cucu kita sekalian. Kemudian tadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah tadi adalah Islam, tauhid. Setiap bayi yang lahir itu sebenarnya di atas tauhid, di atas fitrahnya, kesucian, tauhid. Orang tuanya lah akhirnya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi, atau menjadikan anak-anak muslim, generasi muslim. Jadi sangat tergantung kepada kita orang-orang tua. Ketika orang-orang tua tidak sadar, orang tua tidak yakin, orang tua apatis, pesimis, maka akan melahirkan generasi yang apatis, melahirkan generasi yang pesimis, melahirkan generasi yang bahkan musyrikun. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita sekalian dari keburukan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan bangsa Israel yang tidak punya hati, yang tidak punya perasaan, yang hari-hari membunuhi kaum muslimin, membunuhi rakyat Palestina. Itu didikannya apa coba? Ajarannya apa? Asuhannya itu orang tuanya pada anak-anak itu apa? Seperti itu juga, itu cermin daripada pendidikan orang-orang tuanya. Maka subhanallah, Islam ini agama yang besar, Islam ini agama yang benar dan lurus insya Allah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, memperbagus akhlak manusia. Dulu bangsa Arab itu bangsa yang liar, bangsa uraan, lebih uraan dari apa yang kita saksikan di negeri uraan ini juga, atau di negeri uraan mana saja. Mereka saling membunuh, saling memerangi, saling merampok, saling merampas, saling mencuri dan sebagainya. Begitu juga kadang berzina, memperkosa dan sebagainya juga terjadi. Selain sifat-sifat yang baik, punya sifat-sifat yang buruk juga. Itu di Arab, negeri yang tidak pernah ditaklukkan oleh musuh-musuhnya pada zaman itu. Tetapi setelah kedatangan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dari kalangan mereka seorang nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, sampai silsilahnya Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka terdidiklah mereka menjadi bangsa yang gagah perkasa, bangsa yang padu, bangsa yang taat dan setia kepada Allah, bangsa yang bertakwa. Karena mereka bertakwa, maka di tangan mereka lah bangsa-bangsa di dunia ini kemudian menerima Islam. Bangsa-bangsa di dunia ini akhirnya menerima Islam. Kenapa? Karena melihat keindahan akhlak mereka itu. Kalau Bapak buka kitab-kitab tarikh menyebutkan ketika pasukan Islam di bawah Panglima Amr bin As itu baru sampai di pinggir Sungai Nil, belum nyebrang Sungai Nil, itu rakyat Mesir, rakyat Afrika sudah mendengarnya dan mereka mengelulukan, mereka menunggu-nunggu kedatangan mereka. Bebaskan kami, bebaskan kami, bebaskan kami. Dari siapa? Dari penjajah Romawi. Padahal mereka itu rakyat Nasrani. Penjajah Romawi juga sama-sama Nasrani. Tapi mereka mengelulukan, mengharap-harapkan kedatangan pasukan Islam untuk dibebaskan oleh pasukan kaum muslimin. Kalau para ahli sejarah mengatakan
Islam telah menaklukkan hati bangsa-bangsa sebelum menggunakan pasukan dan tentara. Hatinya sudah tunduk dulu, hatinya sudah takluk dulu, baru kemudian tentara masuk memerangi hanya tentara yang lawan saja, hanya memerangi tentara Romawinya saja. Itu fakta-fakta sejarah. Kita saksikan juga bagaimana ketika Islam masuk di Indonesia ini, Masya Allah, di bumi Nusantara ini. Dulu nenek moyang kita agamanya dinamisme, animisme. Setelah itu masuk Hindu, Buddha dan sebagainya. Mereka kurang lebihnya ya seperti yang di Papua itu berkoteka dan sebagainya lah, begitu. Datanglah kemudian dai-dai, ulama-ulama, mubalek dan sebagainya dari Jazirah Arabia di zaman Khulafaur Rasyidin, zaman khilafah dan sebagainya, dengan akhlak yang indah, yang bagus. Mereka kalau berjual beli, umpamanya mau beli sekarung, kan biasanya di sini menjadi barang dagangannya biasanya rempah-rempah, sekarung jahe umpamanya. Mereka jual 100.000 rupiah. Terus para dai-dai kita, pedagang-pedagang muslim itu tadi berpikir, ini kalau saya bawa ke negeri saya di Arab sana, saya bisa menjualnya menjadi 1 juta. Di sini kan saya hanya harus membeli 100.000. Itu berarti apa? Untungnya terlalu besar. Maka dia bilang kepada si pedagang itu, ini harganya bukan 100.000, ini saya beli 500.000. Sebab nanti ini saya bawa ke negeri saya, bisa saya jual jadi 1 juta. Begitulah akhlak kaum muslimin. Begitu para sahabat mencontohkan, menyampaikan teladannya. Banyak orang-orang disebutkan dalam berbagai macam riwayat bagaimana mereka berjual beli. Suatu hari Rasulullah SAW masuk pasar, menginspeksi pasar. Dilihat ada orang jualan makanan. Rasulullah tangannya dimasukkan di dalam. Terus dia bertanya kepada pedagang, wahai pedagang, ini apa ini? Kok luarnya bagus, kering bagus, dalamnya kok becek? Ya Rasulullah, hujan semalam. Sampai Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Ingat bahwa siapa yang menipu kita, dia bukan golongan kita. Bukalah, tunjukkan mana yang baik, mana yang tidak baik, biar pembeli ngerti. Ada lagi yang jual budak perempuan dijual. Kemudian ketika ada yang mau beli, dia bilang, tapi ini pernah batuk darah. Budak saya ini pernah batuk darah. Itu cacatnya diungkapkan. Ada lagi yang jual kuda. Dia nyuruh pembantunya, coba kamu tawar kuda itu. Pembantunya bilang, ini mau saya beli 300 dirham atau berapa. Ketika ini yang mau beli mari tuan saya. Setelah dilihat kuda itu bagus, ini harganya bukan 300, lah berapa? 900 dirham. Subhanallah. Akhlak itulah yang kemudian diajarkan dibawa oleh para dai, para ulama, para alim, sambil berdagang masuk ke Nusantara ini, dari Aceh sana sampai Jawa, sampai Ternate, Tidore, menjelajah semua pulau-pulau ini, mengajarkan akhlak yang begitu bagus. Orang akhirnya sangat tertarik, ini orang-orang apa ini? Apalagi pakaiannya. Akhlak yang bagus itu mesti berangkat daripada ibadah yang tegak. As-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin.
Sholat itu tiangnya agama, tiangnya din, sebagian dari tiang agama. Barang siapa menegakkannya, dia menegakkan agama, menegakkan din. Tapi siapa yang meruntuhkannya, dia sama dengan meruntuhkan din. Pertanyaannya, apa kita sudah sholat fardu 5 waktu di masjid kita, di masjid-masjid kita, musola-musola kita, bapak sekalian, bapak ibu sekalian, terutama bapak kaum laki-laki. Itu bagian daripada kewajiban ketika kita bertauhid. Nah, kenapa? Karena ibadah itu sebenarnya buah daripada tauhid. Sementara akhlak itu buah daripada tauhid dan ibadah tadi itu. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lain. Itulah. Masih ada waktu? Lanjut ya. Masih. Kemudian jadi kita mengajar tauhid itu di semua lini, di semua lapangan, dari masih dalam kandung. Ibnu Abbas mengatakan kepada putra-putranya, wahai anak-anakku, tahukah kamu apakah hadiahku yang paling bagus kepadamu, yang paling utama kepadamu, yang paling mahal kepadamu? Pada tanya pada putra-putranya, apakah hadiahku kepada kamu yang paling utama? Bapak sudah membelikan baju baru sama saya. Bapak telah membelikan kuda kepada saya. Waktu itu yang paling hebat kuda. Bapak telah memberikan pedang kepada saya untuk jihad fisabilillah. Bapak telah ada begitu. Bukan itu yang paling bagus. Lah apa kalau gitu? Yang paling bagus adalah Bapak telah memilih untuk kalian ibu yang baik. Ibu yang baik. Wanita yang solihah, yang jadi ibumu itulah yang menjadi kunci kebaikan semuanya ini. Maka mendidik istri-istri, calon-calon istri, anak-anak perempuan agar memahami tauhid, memahami dinul Islam, ini mutlak sifatnya. Ini mutlak sifatnya. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Lah gimana? Kalau diundang ngadakan kajian mereka nggak datang, rajinnya malah sebelah gitu. Biasanya begitu. Bagaimana itu? Ya bapaknya yang harus tanya lagi. Kenapa? Kalau perlu diantarkan oleh bapaknya, mari kamu ikut ngaji. Saya juga ngaji di rumah Pak biasanya itu. Itu ada anak saya kalau ada itu mesti kamu harus ikut ngaji, yang perempuan harus ikut ngaji. Biar ikut mendengarkan, karena iman itu perlu disirami. Tauhid, Allah berfirman di surat Ibrahim itu, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Apa kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memisalkan, mengumpamakan kepada kalian kalimah thayyibah la ilaha illallah itu kasajaratin thayyibah, seperti sajarah thayyibah, seperti pohon yang indah yang bagus. Lah bagaimana kalau kita menanam pohon? Kita mesti harus pertama kali kita siangi, kita cangkuli. Apalagi ya begitu sawah-sawah, tanam apa saja mesti tidak mungkin langsung ditanam begitu saja, mesti diaduk dulu, dipersiapkan, lahannya dipersiapkan dengan baik. Pak mesti banyak yang bertani, saya juga petani, jadi insya Allah paham itu. Setelah itu dipupuk, setelah dipupuk pada saat kering mesti disirami. Terus kalau perlu kita kasih pagar biar nggak dimakan burung, kasih jaring, kasih paranet agar tidak terinjak oleh manusia atau oleh sapi atau oleh kambing. Kita buat pagar. Ketika ada wereng, ketika ada hama, disemprot. Begitu ketika iman kita juga begitu, tauhid kita juga begitu. Ketika kita tanamkan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hati setiap hamba, hati anak keluarga kita, anak cucu kita, kita harus sirami terus.
Dengan apa? Dengan nasihat, dengan perilaku yang baik, dengan keteladanan yang baik, dengan sikap hidup yang baik, dengan disiplin yang baik dan sebagainya. Akhlak yang buruk tidak mungkin bisa melahirkan putra-putra, putri-putri yang baik. Anak-anak yang baik akan lahir dari orang tua yang baik. Anak-anak yang mukmin, muwahhid, mukmin ahli tauhid mesti dari orang tua yang mukmin dan ahli tauhid pula. Karena Rasulullah menyebutkan dalam satu kaidahnya, faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa gak mungkin bisa melahirkan apa-apa, bisa memberi apa-apa. Orang yang tidak bertauhid gak mungkin melahirkan generasi bertauhid, gak mungkin melahirkan anak yang bertauhid. Orang tua yang tidak beriman dengan benar, tidak berakhlak dengan benar, tidak mungkin melahirkan anak-anak yang bertauhid dan beriman dengan benar. Jadi memang ini harus muhasabah, introspeksi pada diri kita masing-masing. Yun pangapunten ya Pak, Bu semua. Sekali lagi saya mengajak, mari kita introspeksi. Saya pun juga begitu. Ini ucapan ini untuk saya sendiri yang pertama kali. Baru kemudian jika Bapak mengambil pelajaran yang baik itu bagus. Kenapa anak-anak kita pilih keluar? Kenapa anak-anak kita pilih main? Kenapa istri kita pilih shopping-shopping? Mamanya, kenapa? Anak-anak kita hari ini nyaris tidak kenal dengan saudara-saudara. Maaf, ini yang di kota ya Pak. Saya agak ke kota di sana. Di sini kota nggih Pak, masuknya. Masuk kota juga kan. Tapi nggak tahu ya, di sini masih terjaga silaturahmi. Itu saya punya ponaan-ponaan itu nyaris nggak pernah datang ke rumah saya. Padahal Allah itu dalam surat Al-Baqarah itu mengatakan, la junaha alaikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum. Coba. Kamu boleh makan di rumahmu, di rumah bapakmu, di rumah ibumu, di rumah pamanmu yang laki-laki, pamanmu, bibimu yang perempuan, di rumah kholah itu paman dari khol, itu paman dari ibu. Terus kamu boleh mendatanginya, Pak mau makan, Pak mau sarapan. Jadi begitu, harusnya terjaga seperti itu hubungan itu. Tapi anak-anak kita hampir nyaris tidak kenal itu dengan silaturahmi itu tadi. Mungkin kadang-kadang kita sendiri begitu. Anaknya adik saya, anaknya kakak saya tidak banyak saya sapa-sapa. Akhirnya apa? Akhirnya ya hubungan kita semakin hari semakin putus. Ini termasuk min alamatis sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat sesungguhnya. Yaitu qat'ur rahmi, qita'ur rahmi, terputusnya tali silaturahmi. Agar kiamat tidak segera datang, maka mari kita latih, kita didik, kita ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita agar saling mengenal satu dengan yang lain, berakrab-akrab satu dengan yang lain. Betapa menyedihkannya kalau kita dengar berita-berita mass media hari ini, dari TV, dari sosmed dan sebagainya. Suami membunuh anaknya, membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, komandan membunuh anak buahnya, jenderal membunuh anak buahnya, ya TNI-nya, ya polisinya. Astagfirullahaladzim. Ini teladan-teladan harusnya. Pangapunten nggih menawi ada yang polisi tentara nggih. Faktanya berita-berita ya seperti itu. Menyedihkan sekali kondisinya. Ini umat ini sakit. Masyarakat kita sesungguhnya masyarakat yang sakit. Sakit tauhidnya, sakit imannya. Belum lagi yang kemudian pamer son horeg. Ngertos son horeg iki. Itu sampai saya berpikir kadang-kadang untuk tersatu pikiran itu apa sana itu basis PKI ya gitu. Apa nggak ngerti bahwasanya yang seperti itu bisa membuat orang
bisa membuat orang itu meninggalkan masjid, menjauhi masjid. Sampai Allah pun mengatakan itu, qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul pun berkata kepada Allah, berkata kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ini loh kaumku ini loh membuat Al-Quran ini ditinggalkan, membuat Al-Quran diremehkan, membuat Al-Quran dijauhi, membuat Al-Quran dilupakan manusia. Kenapa? Karena membuat tontonan yang dijadikan tuntunan. Al-Quran yang tuntunan malah Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ini hari-hari yang menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin qadarullahu ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, kita dihidupkan di akhir zaman. Kita dilahirkan di akhir zaman. Tapi zaman ini adalah zaman Bapak Ibu sekalian. Tidak usah berangan-angan. Dulu pernah ada itu. Seseorang di hadapan ulama ngomong begini, seandainya saya hidup di zaman Rasulullah Muhammad SAW, saya akan begini-begini. Kata ulama, ada di hadapan ulama. Ulama, jangan begitu. Tidak boleh itu, nggak benar itu. Kamu tidak tahu. Apa kamu lupa bahwa di zaman Rasulullah hidup itu, di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan bala tentaranya yang memerangi Islam, yang membunuh kaum muslimin, yang menyiksa umat Islam. Kalau kamu hidup pada zaman itu belum tentu beriman kepada Muhammad Rasulullah. Sudah kamu syukuri saja kamu hidup sekarang ini, diberi hidup hari ini menjadi orang muslim. Begitu juga untuk kita sekalian yang dihidupkan di akhir zaman, ya ini ujiannya kita. Karena hidup ini sendiri banyak ujian, apalagi menjadi muslim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia menyangka dia dibiarkan mengatakan saya beriman, saya orang mukmin, saya orang muslim, padahal kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Padahal umat-umat sebelum mereka kami ujikan, kami timpakan berbagai macam fitnah kepada mereka. Sehingga ketahuan siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya bohong saja. Sampai dikatakan ketika suatu hari ada seorang sahabat waktu di Mekah, karena setiap hari dianiaya, para sahabat dihinakan, dilecehkan, diludahi, ya, bahkan dikamplengi, dijotosi. Terus begitu hari-hari, sampai ada sahabat yang mengatakan, Rasulullah, bagaimana kalau kita lawan saja? Kita lawan saja. Kita masing-masing punya pedang, punya apa gitu, kita lawan aja. Jumlah kita sudah lumayan, beberapa ratus orang. Apa jawab Rasulullah? Innakum qaumun tastajilun. Innakum qaumun tastajil. Kalian ini orang tergesa-gesa saja. Lam nu'mar bidzalika. Kita belum diperintah apa-apa untuk itu. Oleh karena itu ini zamannya zaman kesabaran. Pada waktu itu sahabat pun diperintahkan untuk sabar. Sampai Allah menurunkan ayat, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas. Bumi Allah ini luas. Kalian wajib tetap beribadah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum atau di surat Al-Ankabut. Itu artinya bagaimana? Seperti kita ini zamannya zaman kesabaran. Harus bersabar. Ya sudah, bersabar. Dalam keadaan apapun, bersabar itu bukan mengikuti arus. Bersabar itu seperti ikan di lautan. Airnya berasa asin, tetapi ikannya tidak. Itu ikan asin itu harus diproses dulu, Pak, Bu. Kalau kita dekat dengan pantai, setelah ditangkap ikan itu diambil, direndam dalam garam. Setelah itu dijemur, jadilah ikan asin. Yang tidak, dia membusuk kalau dia mati. Maka untuk menjadi ikan asin harus direndam dalam garam dulu.
Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini, minta maaf karena saya sudah ditunggu. Jazakumullah khairan, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang tidak terima tolong bertanya kepada Ustaz Samsudin Asrori. Saya hanya banjeli saja. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Jazakumullah khairan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.